Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang mesti kita pahami, bahwa dalil, ketika kita mengambil dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah. Paham? Bukan fatwa ulama. Dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Ustaz ngomong, kiai begini ngomong begini, Ustaz. Tanya mana dalilnya? Dalilnya bang Ustaz ini ngomong. Tidak bisa. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Allah dan Rasulnya ngomong. Tidak ada, bukan dalil namanya. Paham? Oleh karena itu dalil ini tidak boleh diruntuhkan dengan apa? Pendapat manusia, siapapun dia. Kalau ada dalil, tidak ada lagi bisa berfatwa jemaah. Ini saya ajarkan konsep beragama ini supaya kita paham. Sekarang banyak orang tidak paham, sudah puluhan tahun belajar, tapi masih apa? Tidak paham dalil. Yang bisa mengarahkan kita ini, itu dalil. Dan dalil itu jangan kita pahami sendiri jemaah. Bahaya. Sama tadi ini dia pahami sendiri. Ya, katanya Ustaz, Nabi kan pernah ambil pelepah kurma Ustaz. Dia tancapkan, enggak, bukan pelepah kurma, dia bilang batang bambu. Saya biarkan dulu dia ngomong. Dulu kan Nabi Ustaz, dalam hadis saya sudah mulai lupa Ustaz, hadisnya apa, riwayat siapa. Saya biarkan dulu dia ngomong. Nabi ambil batang bambu. Dalam hatiku, di mana Nabi jalan-jalan ini, jauhnya ambil batang bambu. Ya, saya biarkan dulu. Dia ambil batang bambu, kemudian dia tancapkan di atas kubur. Bukankah ini Nabi datang ke kubur mendoakan penghuni kubur, mengirimkan katanya amalan untuk penghuni kubur? Saya diam-diam. Setelah itu, sudah Pak? Iya sudah. Batang bambu atau pelepah kurma? Ya Pak, Ustaz kan masih muda, jadi hafalannya subhanallah. Dia tidak mau mengaku kalah juga. Sudah ngomong Pak? Iya. Sekarang saya mau tanya, Nabi lakukan ini karena apa? Coba. Karena apa? Karena Nabi dengar siksaan di bawah kubur. Sekarang saya mau tanya, Bapak lakukan karena dengar juga? Haruskah begitu Ustaz? Jangki setengah-setengah, jalankan dalil. Setengah-setengah. Bapak dengar juga ya, Bapak lakukan ini. Kan dalilnya seperti itu, konteksnya seperti itu. Nabi lewat, Nabi dengar. Nabi dengar orang disiksa di bawah kubur jemaah. Akhirnya Nabi ambil pelepah kurma, kemudian memberikan, menaruh di atasnya dengan harapan apa? Sampai kering ini. Ini lihat, ambil dalil tapi apa? Tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Paham? Oleh karena itu dalil Al-Quran dan Sunnah itu kita ambil, terima dulu. Bagaimana cara memahaminya? Para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Ingat, Allah mengatakan, apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan kita semua jemaah. Sekiranya mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Syahid secara gampangnya kita pahami dalil ini sebagai apa? Kalau kita mau beriman, ikuti imannya para sahabat. Dan bahwasanya makna tepat dari dalil, apa-apa pakai dalil, apa-apa pakai dalil, oke? Makna tepat dari maksud dalil tersebut adalah maknanya sepaket dengan cara memahaminya. Sepaket dengan cara memahami yang tepat. Ketika para ulama, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama berkata apa-apa harus pakai dalil, oke? Makna dalil yang mereka maksud itu bukanlah ayat dan terjemahannya, bukan itu doang. Atau hadis dan kemudian alih bahasanya. Itu belum dalil. Dibilang dalil adalah sepaket dengan cara memahami yang tepat. Nah, ini yang seringkali keliru di awam. Bahkan di penuntut ilmu. Seringkali dibilang dalil adalah cukup sebatas terjemahan ayat atau terjemahan hadis. Kaidah cara memahaminya, penempatannya keliru, sengaco-ngaconya mereka hajar. Tapi mereka yang penting punya dalil. Tuh, tidaklah masumiyat firqatun firqatan illa walaha dalil. Tidaklah sebuah firqah dibilang firqah kecuali pasti punya dalil. Nanti mau ngomong sama yang
teroris, mau ngomong sama Hizbut Tahrir lagi yang ngaco-ngaco, mau sama Ikhwanul Muslimin lagi nih, uminya Khawarij modern nih yang menelurkan kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang nih. Oke, mereka punya dalil. Tayyib, mereka bisa mendatangkan dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Zen, tayyib. Apakah maknanya langsung mereka benar ketika punya dalil? Nah, itu awam. Ketika mereka, dalilnya Masya Allah dia apal ini itu tuh. Apalagi apal sampai posisi-posisinya di pojok. Jualan, Allah jualan. Photographic memory siapapun punya itu. Cuman gak ada yang orang nyebut ayat sampai disebutin posisinya sebelah kanan. Gak pernah ada yang ngomong gitu. Photographic memory kalau orang hafal Quran siapapun bakalan punya. Otomatis itu. Jadi sekali lagi, makna dalil dengan sepaket dengan cara memahaminya. Karena kalau dalil, maknanya adalah sebagaimana yang difahami awam, bahwa dalil adalah yang penting ada ayat, ada hadis yang dia bisa gunakan untuk membenarkan tindakannya. Kejebak kita. Ketika kita mengingkari beberapa kaum, misal, jangan kalian nyekar. Nyekar? Itu naburin kembang di kuburan. Nyekar ya? Kalau jaroh, kalau pada jaroh nih, jaroh, kan suka pada nyekar. Jangan kalian nyekar, itu bid'ah, bid'ah. Mereka bilang, siapa bilang bid'ah? Orang ada dalilnya. Oh, ada dalilnya? Iya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, dia berkata ini dua kuburan lagi diazab penduduknya nih, ahlinya. Oke? Kemudian Rasul mengambil daun-daun seger nih dan ditaruh di atasnya dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, semoga nih daun seger nih yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Meringankan azab mereka berdua selama belum kering. Tuh, kejebak nggak kita? Kalah nggak? Dalil, fix, konkret, spesifik. Nggak multi tafsir lah gitu. Langsung ada contoh praktek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau kabur gimana loh? Ayo. Mau ngeles gimana? Langsung gitu, oh berarti jaroh, nyekar. Masalah. Kalah ente. Kejebak di situ. Coba dia memahami cara istimbat atau istidlal yang baik sebagaimana diajarkan Ahlus Sunnah. Bahwasanya yang tepat di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis adalah lihat bagaimana praktek sahabat radhiyallahu anhum. Enggak kena sama jebakan itu. Dan kita akan berkata, tidaklah Rasul mengajarkan itu dengan tujuan untuk menjadi sunnah bagi umatnya kalau ketemu kuburan. Buktinya apa? Buktinya nggak ada seorang pun sahabat kalau ketemu kuburan, dia nyekar tuh. Kalau maksud Rasul adalah itu, sahabat duluan nyontohin. Selamat nggak tuh kaidah kita? Memahami ayat dan hadis harus sebagaimana contoh praktek yang datang dari salaf saleh, gitu kan? Itu dalil. Bukan sembarangan ayat terjemahannya, hadis terjemahannya. No. Penempatannya tepat nggak? Ada kaidah-kaidah dalam mengarahkannya tuh. Itunya. Nggak kejebak kita. Kalau kita berangkat dari konsep yang kuat, usul yang kuat di dalam istidlal dan istimbat. Sebagaimana Ahlus Sunnah mendogmakannya. Fahmun nusus bifahmis salafus saleh. Memahami nas-nas yang ada sebagaimana para salafus saleh memahami. Iya. Nah, kemudian juga bisa kita bilang lagi, bantah lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat info gaib. Bahwasanya ini dua kuburan lagi diazab. Lu tahu-tahuan. Pakai nyekar di kuburan orang, ini meringankan mereka yang di dalam kuburan. Tahu-tahu emang lagi ngapain di dalam kuburan dia? Ente kok tahu-tahuan? So tahu dalam perkara yang gaib kufur. So tahu dalam perkara yang gaib kufur. Iya gak? Demikian fahmul hadis, fiqhul hadis, memahami hadis tersebut dengan mendalam. Ya, jadi sekali lagi, ketika disebut dalil, maksudnya adalah sepaket dengan cara memahami yang benar. Datang dari salafus saleh. Dia bilang apa-apa dalil. Iya, dalil ini maknanya bukan terjemahan ayat, terjemahan hadis doang. Semua kelompok punya itu. Lihat sepaket dengan cara memahaminya.
Cara memahaminya begitu nggak sebagaimana yang dia gunakan pemahamannya? Penerapannya demikian nggak sebagaimana yang kelompok itu terapkan dari ayat tersebut? Iya kan? Ya. Dengan itu kita berada di atas rambu-rambu manhaj yang hak. Rambu-rambu konsep beragama yang benar. Nggak nerobos itu. Dengan menunggangi terjemahan ayat, terjemahan hadis langsung ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsunya. Nggak begitu jadi. Tetap kita di atas rambu yang hak. Ya.